Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat buku album digital dari buku kurikulum 2013. Saya akan menggunakan aplikasi bernama Flip Album. Ini dia tampilannya. Sebagaimana biasa, ini adalah kita diberikan satu halaman yang masih kosong. Saya selalu senang mengawalinya dengan masuk di tab option, lalu memilih book binder yang saya sukai. Ini dia. Nah, sudah ada book bindernya atau pembatas dari halaman ini. Ini adalah kontennya masih kosong. Untuk memahami secara keseluruhan fungsi-fungsi dasar dari ini, saya anjurkan sebaiknya menonton di video-video saya lainnya sebelumnya yang membahas tentang aplikasi ini. Dapat Anda lihat di playlist channel saya. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya memasukkan file buku digital yang pada dasarnya kalau kita mengklik ikon tanda tambah ini, sebenarnya kita juga sudah bisa memahami bahwa inilah ekstensi yang didukung oleh aplikasi Flip Album ini. Jadi aplikasi gambar, ini sejumlah aplikasi gambar, BMP, GIF, ICO dan seterusnya, dan ada aplikasi suara seperti file MIDI, MP3, WMA, WAV, dan juga ada 3 ekstensi video yang didukung, API, MPEG dengan WMV. Saya kira itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuatnya secara cepat? Mari saya tunjukkan. Saya akan menuju ke folder saya, di mana folder-folder itu menyiapkan buku-buku digital yang saya telah ambil atau download dari internet. Buku-buku ini adalah buku kurikulum 2013. Saya buka dulu, ini contohnya. Ini cukup banyak yang ada di sini, ada 24. Namun saya ingin ini jilid 1 dan jilid 2-nya ya. Ini buku simulasi digital dan seterusnya. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan konversi ini dulu supaya bisa masuk. Saya akan mencontohkan salah satunya. Saya akan mendouble klik dan dia akan terbuka melalui aplikasi PDF Action Editor. Nah, aplikasi inilah, PDF Action Editor inilah yang saya akan gunakan. Tab-tabnya ada konversi. Ketika saya mengklik ini, di sini saya bisa konversi buku ini menjadi file gambar, menjadi file Word, menjadi file PowerPoint, menjadi file Excel. Nah, karena di situ yang didukung salah satunya di aplikasi Flip Album ini, dia mendukung salah satunya file adalah file gambar, maka saya akan mengkonversi buku tersebut menjadi file gambar. Oke, saya ke sini. Maka tentu melalui aplikasi PDF Action Editor ini, saya akan mengklik ekspor ke gambar satu buku ini yang berjumlah 234 halaman secara keseluruhannya. Saya akan buat dalam sekejap. Tentu saya harus menentukan folder tujuannya di mana. Apakah dia berada sama dengan file PDF-nya ataukah berada di tempat lain yang barangkali lebih mudah untuk kita lihat. Di sini di tujuan folder alamat saya sudah ada folder standar, dia ke buku kurikulum 12 K13 ke dalam folder kejuruan kurikulum 2013 TKJ ya. Jadi pada dasarnya ini sudah sesuai dengan nama Perakitan Komputer 1. Kalaupun tidak, maka Anda bisa mengklik ini lalu mencari di mana tempatnya, misalnya di H. Oke, kemudian masuk ke buku K13-nya karena kebetulan ada di situ dan di sini. Lalu
Ya, kita boleh membuat folder di sini. Ini new folder dengan nama buku yang sama ya, perakitan komputer. Karena ini buku jilid 1, maka saya berikan 01. Tentu Anda pun bisa membuat dengan nama yang disukai ya. Tentu mengklik ini, lalu mengklik tombol pilih. Nah, sama, dia akan menuju ke alamat tersebut, lalu akhiri dengan mengklik tombol OK kan. Nah, prosesnya akan berjalan ini. Tentu kecepatan proses ini juga tergantung dari kecepatan komputer yang kita gunakan. Tetapi kalau berjalan seperti ini, saya menganggap bahwa ini adalah standar cepat ya. Ini prosesnya cukup cepat dan sekarang sudah selesai. Semua ada di sini. Pada bagian ini kita sudah bisa melihat hasil konversi dari buku PDF tadi. Tentu jumlahnya akan sebanyak halaman dari file PDF yang sebelumnya ya. Ini kalau saya drag ke bawah, dan di sini juga sudah bisa dilihat jumlahnya ada 234 halaman. Nah, file-file inilah yang sudah dipecah-pecah yang akan kita masukkan ke dalam buku atau di dalam aplikasi Flip Album ini. Yang pertama adalah, tentu saya akan mengklik tombol insert, kemudian saya menuju ke folder di mana file-file hasil konversi itu berada. Tadi saya simpan di H, di dalam folder buku kurikulum 2017, masuk ke folder ini, dan ini dia perakitan komputer 1 ya. Ini semua file-filenya. Nah, pada dasarnya ini bisa didrag satu-satu, tapi tentu akan menyita waktu karena ada 234 halaman. Jadi kita men-select all saja ya, klik file yang pertama, kemudian tekan di keyboardnya Ctrl Shift, lalu mengklik file yang terakhir. Ini sudah terblok, lalu saya akan drag ke dalam. Ini dia. Itu secepat ini kita sudah memiliki sebenarnya buku-buku album digital yang bisa kita buka-buka untuk bisa dipakai mengajar. Di sini juga langsung lengkap dengan daftar isinya ya. Kita bisa mengklik melalui daftar pustaka juga. Ini saya akan mengklik dulu halaman 15 sebagai halaman pertama. Ini dia, dan kita bisa mendisplay buku ini untuk mengajar ya. Ini satu buku sudah tercipta, buku album digital. Dan kalau ingin mempreview, kita mengklik kanan di sini dan ini ya, mengklik Windows Frame sehingga tampilannya bisa lebih besar. Ini dia tampilan. Oke. Save a book ya. Saya akan menyimpan bukunya dengan nama book OPF. Saya akan menyimpannya sama dengan folder yang sebelumnya supaya lebih mudah saya dapat di sini ya. Ini saya memberikan juga nama file yang sama, perakitan komputer 01. Oke, prosesnya juga akan dibuat. Selanjutnya kita akan menyimpan buku album digital ini supaya kita memiliki satu buku album yang bisa kita gunakan nantinya untuk dimasukkan ke dalam rak buku kita. Tentu kita harus menyimpan filenya dengan mengklik file, kemudian save. Saya akan merefresh saja supaya ini tidak terlalu banyak untuk nama file yang sama. Ini perakitan komputer 01 saya simpan. Ekstensi standarnya adalah OPF. Oke, saya refresh saja. Kemudian klik yes atau yes to all, kan ini banyak. Akan dilakukan proses. Setelah prosesnya selesai, kita bisa melihat kembali file itu pada folder yang kita tempati.
kita bisa mengeceknya melalui Windows Explorer atau dengan cara yang lain yang biasa Anda gunakan. Saya menuju ke folder buku K13 kejuruan, masuk ke subfolder yang kita buat tadi, perakitan komputer, dan ini dia, sudah ada file OPF perakitan komputer 01 dalam ekstensi OPF. Tentu file ini bukanlah merupakan file akhir ya, karena ini belum bisa dibagikan kepada siswa kita, kepada teman yang lain untuk membukanya, karena bisa saja di komputer di mana orang lain menerima file ini tidak ada aplikasi Flip Album, sehingga tentu itu tidak bisa dijalankan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat file ini menjadi executable, sehingga file itulah yang diserahkan nantinya, sehingga tidak lagi membutuhkan file aslinya. Dan itu bisa dibuka, buku album ini bisa terbuka di komputer mana saja kalau itu sudah kita membuatnya dalam file executable. Caranya seperti apa? Perhatikan di samping tab option ini ada CD Maker. Kita akan membuat, lalu memilih ini menu create album CD. Di sini pada bagian pertama single album CD, kita akan memilih ini single album, jadi ini standar saja, lalu kita klik OK ya. Oke. Nah, saya akan memberikan dia nama dengan perakitan komputer. Kemudian saya akan menyimpannya kembali ke folder kerja saya di H. Di sini buku K13 dalam kejuruan, saya akan masuk ke situ, sini. Lalu di bagian di sini saya akan membuat ya. Oke. Nah, prosesnya akan dijalankan. Sudah 100%. Nah, ini ada pertanyaan next. Di sini sudah ada view dari file Excel dari hasil compile dari aplikasi ini, dan kita bisa mengkliknya OK. Nah, bagaimana hasilnya bisa kita lihat. Saya akan menuju ke folder di mana file tersebut berada. Saya akan membukanya melalui Windows Explorer, menuju ke buku K13. Saya menyimpannya tadi di sini. Nah, ini kelihatan tadi file master kita berada di sini, dan file hasil compile dari aplikasi Flip Album itu membentuk folder sendiri dengan nama folder perakitan komputer dengan struktur file seperti ini. Di sini sudah ada starcd.exe. Nah, aplikasi inilah pada dasarnya yang bisa kita kopikan secara keseluruhan kepada teman kita, sahabat kita, siswa kita pada saat dia akan menggunakannya. Ini bisa juga di rename terlebih dahulu untuk menyesuaikan nama aplikasinya. Jadi kalau perakitan komputer, kita juga bisa merename ini ya. Di sini rename, kemudian kita mengubah namanya dengan perakitan komputer supaya sesuai, karena setiap kita membuat satu album yang baru, maka dia akan selalu membentuk dengan nama file standar seperti ini. Ini bisa kita uji coba dulu. Start. Ini dia buku album kita, jadi sudah bisa dibuka dan bisa di preview ya pada saat kita mengajar, dan dia dengan tampilan yang besar seperti ini. Boleh per halaman kita menuju dan membahasnya, karena ini satu buku ya. Bisa juga satu-satu kita klik di sini dan dia akan membesar. Kita bisa mengklik lagi yang lainnya ini, dan dia membesar. Oke. Selanjutnya saya akan keluar dari album ini. Jadi ini juga yang bisa kita kopikan
burning masuk ke dalam CD dan itu sudah bisa jalan otomatis. Kenapa jalan otomatis? Karena di sini juga ada file autoran titik INF yang ketika kita buka, ketika CD itu berada di dalam CD-ROM drive, maka secara otomatis dia akan membaca open, dia akan memanggil nama file ini start cd.exe, dalam hal ini adalah ini ya, kemudian juga memanggil ikonnya, nah ikon gambar ini. Jadi gambar ini pun kita bisa ubah, ikon ini pun kita bisa sesuaikan dengan foto kita, buku atau ikon-ikon yang lain yang kita suka ya. Tapi itu juga menggunakan aplikasi yang lain. Ketika itu kita mau seperti itu tampilannya, maka tentu ikon ini kita simpan di sini, biasanya adalah .ico ya, ekstensinya. Maka ini diubah. Jadi ikonnya misalnya buku.ico atau file yang lain yang dia panggil ya. Kemudian open, ketika misalnya saya merename ini namanya, tentu saya harus menyesuaikan juga ini, sehingga file kemudian saya simpan ulang kembali. Kalau file autoran ini mau difungsikan pada saat kita memburning ke CD. Tetapi kalaupun di sini misalnya terjadi kesalahan dan kita simpan, ya sebenarnya sama sekali tidak mengganggu ya. Hanya saja ketika kita burning ke dalam CD dan CD itu berada di dalam CD-ROM drive, tentu dia tidak akan jalan otomatis karena tidak sesuai antara nama file dengan nama file yang ada di dalam autoran .env ini. Kita juga bisa melihat di dalam flip album, ini foldernya. Di sini resource-nya bisa kita lihat. Di situ ada font, kemudian overview-nya. Di sini ada album OVF file. Di sinilah berisi file-file master yang tadi, file buku kita semua disimpan di sini. Yang hasil konversi dari flip albumnya ya. Dan folder-folder lain yang secara otomatis terbentuk oleh flip album itu sendiri. Nah, ini file pemanggilnya flip album cd.exe. Jadi semua ini terjadi secara otomatis dari hasil compile yang tadi tanpa ada campur tangan kita di dalamnya ya. Selain daripada menginsert saja. Jadi betul-betul ini memudahkan kita. Saya akan membuat lagi satu contoh dari file yang kedua. Kalau dari buku yang kedua ya, kalau begitu berarti saya akan close ini atau langsung saja dengan new book. Oke, ini saya save. Oke. Oh, ini sudah ya, sudah tersave. Saya kira saya abaikan saja. Oke, new book. Ini bisa bisa juga saya save merefresh yang sudah ada ketika di sini ada perubahan misalnya. Oke. Nah, saya kembali memiliki satu buku kosong. Kemudian saya akan mengubah book bindernya supaya berbeda dengan yang tadi. Ini tadi coklat, saya bisa memilih ulang misalnya gold atau apa nih yang bagus ya, red. Ini sama-sama merah ya, mirip. Saya kira ini saja. Kemudian pada bagian ini saya mengklik kanan, saya masuk di page propertiesnya. Ini gambarnya saya akan ubah. Ini browse, saya akan menuju ke folder saya di D. Di D ini ada gambar. Oke. Ini di sini saya akan memasukkan gambar saya di sana, misalnya yang ini ya. Oke. Kemudian oke. Nah, ini dia. Jadi sampulnya sedikit berbeda. Ini ada foto saya yang ada di jembatan ya, di jembatan gantung. Nah, ini masih kosong. Jadi Anda pun bisa berkreasi membuat sampul bukunya, atau kalau guru ya tentu bisa memasukkan file atau foto sekolahnya supaya bisa lebih menarik. Kan ini hanya contoh saja, jadi saya memasukkan foto apa yang ada di komputer saya. Kemudian saya ingin memasukkan buku yang kedua, cuma kan saya baru membuat
perakitan komputer saja. Jadi proses untuk mengkonversi saya harus melakukannya lagi satu kali lagi. Nah, dengan demikian maka saya akan ke folder saya kembali di buku K13 untuk mengulang. Ini juga untuk menunjukkan bagi yang belum mahir atau ragu-ragu ya, tentu bisa mengikuti cara yang kedua ini untuk proses pengkonversian. Ini perakitan komputer tadi yang saya ambil jilid 1, 2 sampulnya sama. Saya akan mengambil simulasi digital ya, supaya sampulnya berbeda. Oke, saya double klik. Kebetulan di komputer saya memang yang saya install adalah PDF Action Editor. Kalau aplikasi lain kan ada Nitro dan yang lainnya yang juga bisa mengkonversi. Sehingga menurut saya konverter apapun yang Anda ketahui itu boleh digunakan. Nah, tapi untuk contoh yang saya gunakan ini PDF Action Editor, di sini ada salah satu tab konversikan. Di sini sudah bisa dilihat seperti yang tadi di buku yang pertama yang saya lakukan, bisa dikonversi file PDF ini ke bentuk PowerPoint, ke Excel, Word, dan gambar. Nah, saya akan kembali membuatnya dalam bentuk gambar ya. Ini simulasi digital sesuai judulnya. Nah, foldernya sama ya, di dalam buku K13 kejuruan, di subfolder kejuruan kurikulum 2013. Kemudian di situ ada simulasi digital 01. Bagi Anda yang tidak ingin nama folder ini atau ingin mengubah misalnya tempatnya ya, kita bisa menggunakan ini. Kita bisa mengklik lalu meletakkannya di mana, mencarinya di mana ya. Bisa di C, di D, atau di drive yang Anda suka. Saya abaikan saja ini karena perasaannya sudah berulang. Nah, bukunya juga sudah sama, simulasi digital jilid 1. Nah, ini akan terbentuk otomatis ya. Jadi di sini kalau kita lihat belum ada nama folder itu di sini. Nah, sekarang ini akan terbentuk dengan sendirinya di sana. Oke, saya akan mengklik tombol OK. Prosesnya akan berjalan seiring kecepatan dari komputer yang Anda gunakan. Jadi kalau komputer itu cepat, ini mungkin juga bisa sangat cepat ya. Cuma karena komputer saya tidak terlalu cepat, jadi bisa dilihat juga ini barnya slow ya, slow tapi pasti ya akan ke 100%. Oke, ini sedikit lagi. Oke, nah 100% dia membawa kita ke folder hasil bentukan. Ini sudah terblok. Ada berapa file di sini sebenarnya bisa dilihat, ada 224 file nih. Ini secara keseluruhan, dan kalau saya mundur satu kali, nah di sini yang tadi ini file buku yang pertama, kemudian hasilnya setelah saya compile, kemudian buku yang kedua ini masih file master, dan file buku yang kedua ini juga saya akan lakukan cara yang sama. Saya masukkan ke flip albumnya di buku yang baru ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, tentu saya kembali mengulang, insert multimedia object, kemudian saya menuju ke folder simulasi digital. Ini dia filenya. Saya klik yang pertama, file yang pertama, kemudian mengklik di keyboard Ctrl Shift bersamaan, lalu dalam keadaan tertekan saya mengklik file ini yang terakhir. Nah, ini terblok. Sebenarnya cara yang lain biasanya kita cukup klik di sini ya dengan Ctrl A ya, tetapi sepertinya ini tidak berfungsi di sini. Oke, saya angkat foldernya masuk. Ini juga sudah terbentuk satu buku, saya tidak perlu membukanya karena pada dasarnya sudah dilihat di contoh yang pertama. Oke, saya akan ke depan. Ini di luar front covernya. Nah, ini dia buku saya, buku yang kedua ya, buku yang kedua nih. Oke, buku yang kedua. Saya akan masuk di CD Make, kemudian create album, kemudian juga meng-create ini ya, new album CD dalam format single album CD.
saya klik OK. Kemudian album CD-nya tadi simulasi digital ya, jadi ini saya sesuaikan secara standar. Setiap kita membuat buku baru dia akan tertulis album CD, jadi supaya ini sesuai ya kita membuat simulasi digital. Ini kalau mau jilidnya ya simulasi digital jilid 1 misalnya. Itu saya membuatnya saja di simulasi digital 1 ya. Saya akan menuju ke folder kerja saya di HI ya, kemudian masuk lagi di K13 yang saya sudah siapkan, buku K13, kemudian di kejuruan ya. Nah ini dia, saya di sini saja, jangan masuk di salah satu subfoldernya supaya dia tidak berada di level yang di dalamnya lagi, supaya ini sama berjajar di luar, maka saya berada di sini saja. Saya akan membuat dia sejajar dengan mengklik ini ya, kemudian saya mengcreate. Oke, klik yes to delete folder including all the file sub folder. Oh katanya sudah siap, coba saya lihat sekali lagi ya. Oke, kemudian saya membuat simulasi digital 01, kalaupun ada saya refresh saja hanya untuk berjaga-jaga. Oke, jadi kalau ada hal-hal seperti ini yang kita temukan, jangan terburu-buru, lebih baik dicek sekali lagi, dan kalau sudah tepat ya saya kira sisa dilanjutkan saja. Saya masuk ke buku ini, kemudian saya klik ini. Nah ini ada, kebetulan ini ya, kebetulan saya membuat nama folder simulasi digital 01 sama dengan nama folder masternya. Kalau ini kan tidak, perakitan komputer 01, nama file folder bentukannya nanti perakitan komputer. Nah kebetulan saya membuatnya sama. Kalau begitu ini saya ubah. Oke, simulasi digital tidak perlu ada spasinya. Ini simulasi digital supaya sama, supaya ini bisa dibedakan. Di sini file masternya seperti yang tadi perakitan komputer, ada 01 itu file master gambarnya, dan hasil compilingnya diletakkan di sini. Selanjutnya saya akan mengklik create. Oke, proses itu akan berjalan. Ini yap, sudah selesai. Saya klik next. Di sini juga bisa dilihat view dari hasilnya. Nah sama saja dengan buku yang tadi juga, setiap terbentuk file executable-nya star cd-nya itu ya star cd.exe, sama juga dengan yang tadi. Jadi ketika saya membuat lagi berikutnya di buku yang ketiga, nanti akan terbentuk ini lagi star cd.exe. Oke, sudah selesai. Mari kita cek folder-folder itu. Nah ini dia, sudah jadi 4 di dalam ya. Jadi ini yang pertama, ini masternya, kemudian hasil compilernya ini star cd, makanya memang ada baiknya ketika ini juga di rename ya, sesuai dengan namanya perakitan komputer. Kemudian simulasi digital 01, ini hasil konversinya jadi master. Kemudian hasilnya dari aplikasi flip album itu adalah star cd.exe. Jadi ini juga sebaiknya kita rename filenya supaya sama, supaya setiap kita mengcopy misalnya di kelas yang satu, oh ini simulasi digital, kita bisa ngintip namanya juga sesuai, ini simulasi digital, jangan star cd semua ya kan, sehingga kita tidak perlu membukanya. Di sini juga namanya star cd. Jadi kalau banyak yang kita buat semua dengan nama star cd ya nanti bingung sendiri kalau kebetulan masih dalam flash disk dan tidak di dalam cd yang disampul ya. Jadi sudah ada 2 yang bisa kita lihat. Nah, itu begitu kira-kira mudahnya kita membuat. Jadi kalau mau mengulang-ulang semua dari buku ini, saya kira guru seharusnya sudah tidak punya kendala lagi membuat e-booknya dalam bentuk apapun. Ini hanya salah satu contoh saja, sehingga kita selalu punya kreativitas untuk membangun e-book kita dan bisa kita bagi kepada siswa. Ini buku ini juga sebenarnya kalau menurut saya
satu buku ini sangat banyak isinya. Jadi kalau kembali ke buku ini, ada baiknya juga misalnya kita memilah-milah. Jadi kalau misalnya pelajaran satu khusus untuk kita membuat e-book, ya pelajaran satu saja, sehingga kita bisa membaginya kepada siswa dan dia hanya belajar itu dan fokus kepada materi itu dan tidak kepada yang lain. Bab 2-nya kita buat lagi, misalnya perakitan komputer pertemuan kedua, perakitan komputer pertemuan ketiga, dan kalau itu per bab ya berarti kan bab 1, bab 2, bab 3 kita buat seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu yang kita bisa tunjukkan. Nah, sekarang berarti kan kita sudah memiliki dua buku. Nah, mari kita berkreasi selanjutnya. Saya akan masuk ke CD Maker, create album, tetapi saya akan sedikit melakukan pengubahan. Single album CD-nya saya jadikan multiple. Ini multiple. Jadi saya akan menulis rak buku ya, rak buku TIK, rak buku TIK. Oke, create. Nah, ini akan di-compile baru lagi. Saya menunggu prosesnya seperti apa. Nah, di sini kita akan dibawa ke salah satu jendela baru, di mana di sini ada gambar seperti rak. Di sini ada 4 levelnya, 1, 2, 3, 4 ya. 4 level berarti 4 tingkatan. Kemudian di setiap tingkatan itu kita bisa meletakkan 5 buku. Ini flipbook per level, di setiap level itu ada 5 buku. Ini bisa kita ubah, bisa mau 50 berarti 50 buku berjejer di sini. Dan kalau dia seperti itu berarti kan ini kita bisa membuat perpustakaan digital ya. Nah, nanti saya membahasnya khusus di situ supaya kelihatannya ramai. Khusus untuk di bagian ini saya tunjukkan saja bahwa kita juga bisa membuat sekalipun baru isinya 2 buku supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini kita tidak usah ubah karena pada dasarnya kalau ini diubah maka dia akan menjadi 5. Jadi kalau misalnya 5 saya buat di sini. Oh, ini ya 5, ini jadi 5 ya kan, 4 ya jadi 4. Nah, nanti saya membahasnya secara detail bagaimana caranya membangun perpustakaan digital kita di video berikutnya. Backgroundnya juga bisa dirubah dan seterusnya. Oke. Kemudian ini saya saya sudah setuju itu. Tinggal saya mencari folder itu yang file OVF tadi itu ada di mana. Berarti kalau demikian saya akan menuju ke folder yang tadi, buku K13 ini. Kemudian saya masuk di ini. Nah, ini OPF nya saya drag ke bawah. Apa yang terjadi? Oke, ini akan dijalankan ya sampai sukses. Jadi dibuat baru. Oke, buku yang pertama sudah masuk rak. Kemudian saya menuju ke folder yang kedua di masternya, simulasi digital 01. Mana foldernya? Ini tadi sudah ada. Kemudian simulasi digital ini kosong. Oh, apa? Oh ya, mungkin karena saya berada di di folder sekarang menunya dia ya. Jadi karena saya aktifnya di di sini, coba kita lihat ke depan dulu. Saya menuju ke flip albumnya, apa bisa jalan bersamaan ya, paralel. Ini saya klik tidak berfungsi. Kalau begitu saya di sini saja dulu. Saya ini juga akan mencoba album karena dia file pemanggil album ya. Seandainya banyak file-file OPF berarti kan kita sisa taruh dengan cara dan langkah seperti tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah CD Maker. Kita akan membuatnya kembali.
Ini sudah ada auto run dan seterusnya, lalu klik OK. Oke, karena itu yang ditujukan. Kita menunggu prosesnya. Apa langkah selanjutnya? Apakah ini berjalan? Kalau saya view, oh ini dia ya, cukup di view saja. Oke, ini saya view. Jadi ada dua buku, satu buku album yang tadi itu sesungguhnya ini dianggap album, yang sesungguhnya adalah buku apa ya, buku simulasi digital, dan ini perakitan komputer. Nah, ini berjajar ke samping. Jadi kalau misalnya saya membuat lagi 1, 2, 3, wah ini bisa jadi banyak ini. Ini bisa jadi menarik. Nah, saya kira seperti inilah Blip album. Menarik untuk dikaji lebih jauh. Kalau ada yang tertarik, ayo mari belajar sama-sama mengubah kebiasaan kita mengajar yang tidak biasa menjadi sesuatu yang berbeda ya, sehingga di samping kita juga senang ya, semoga anak-anak yang kita ajar juga senang. Cukup sampai di sini, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.